Kalau terkait dengan kasus Lembong saya tidak bisa bicara kepentingan apa Jokowi. Tapi terkait PD Perjuangan saya bisa bicara karena Jokowi ingin merusak PD Perjuangan. Pertama ketika Bung Andi Wijayanto juga bertemu dengan Jokowi, Jokowi menyampaikan ke dia sebagaimana yang disampaikan Andi Wijayanto. Hebat kalian kalau bisa kalahkan saya. Bicara bahwa Pak Jokowi ada di balik sidangnya Tom Hasto, maka harus bisa dibuktikan. Satu, bagaimana kemudian pembuktiannya? Lalu kemudian yang kedua, kalau iya, katakanlah misalnya benar, apa tujuannya sih? Itu yang harus kemudian dibuktikan dan tidak sulit dan tidak mudah, mohon maaf. Seperti tidak mudahnya juga fenomena hari ini ada One Piece yang di offline atau di jalan-jalan kita nggak menemukan, tapi di media sosial banyak. Itu pertanyaan yang luar biasa. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Mau singgung-singgung One Piece dikit boleh silakan. Saya begini. Saya tidur. Tadi kita mendengarkan semua teman-teman bicara tentang Dasolen. Apa yang sebaiknya terjadi. Tapi kita harus juga berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti misalnya penentuan pimpinan KPK. Enggak mungkin presiden itu Dasolen. Dan itu harapan. Apa? Dasolen. Apa itu? Ya, harapan. Harapan, oke. Itu harapan kita. Tapi dasarnya pasti nggak begitu. Kita paham lah. Nah, terus sama dengan apakah Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe atau presiden juga kalau yang berkuasa tidak ikut cawe-cawe? Dasolenya iya, kita harapkan demikian. Tapi dasarnya sangat susah. Faktanya susah. Faktanya susah. Faktanya sangat susah. Saya ini pelaku sejarah lah. Saya penseleksi hampir 10.000 direksi dan komisaris BUMN. Desainnya sangat berat dengan Dasolen. Kalau menyatakan tidak intervensi, enggak, pasti ada. Cuma caranya macam-macam. Presiden ini? Bisa sampai sana. Bisa sampai sana. Enggak, pertanyaan saya tadi, kalau seandainya katakanlah diyakini Presiden Jokowi berada di balik sidang Tom dan Hasto, apa tujuannya? Cuma balas dendam, murah sekali gitu loh. Saya begini. Ini kan begini, dua terdakwa di dalam ruang persidangan menyatakan itu bahwa ada intervensi. Oke, ya. Baik Tom Lembong maupun Hasto, ya kan? Nah, saya pada saat sudah diambil abolisi oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo dan amnesti terhadap Hasto, saya menyatakan bahwa Presiden sekarang mendengarkan suara rakyat untuk mengoreksi pembelokan hukum. Itu pernyataan saya. Oleh kekuasaan. Presiden Prabowo mengoreksi hukum. Pembelokan hukum oleh kekuasaan. Oke? Dan saya menyatakan, supaya Bang Saur jangan terlalu jauh belok, saya menyatakan, hakim jaksa berhentilah menerima pesanan. Karena akan dikoreksi oleh Presiden. Ya kan? Nah, koreksi ini saya tuh begini, kalau Bapak tahu, saya koreksi ini sebenarnya memang saya harapkan karena sangat berbahaya keputusan hakim ini. Jadi jangan, coba saya katakan tadi, coba ini, bayangkan kalau kerjasama dengan swasta dianggap melanggar hukum. Apapun bisa dipenjara. Apapun bisa dipenjara. Jadi menurut saya hormat dengan Pak Prabowo menyelamatkan negeri ini dari kekuasaan penafsiran hukum oleh orang hukum. Yang selalu merasa paling benar. Hanya karena proses ini sesuai prosedur, tapi pembelokannya di dalam ruang sidang sangat-sangat nyata. Nah, terus kita harus hormati. Untung ada Presiden Prabowo menyatakan, kau hakim, kau jaksa, tidak senaknya lagi kamu menggunakan hukum untuk kekuasaan karena aku akan koreksi di ujung. Memang dia tidak intervensi di proses pengadilan. Tapi dia koreksi dulu. Saya kembali bertanya kepada semua rakyat Indonesia. Apabila Prabowo tidak melakukan abolisi kepada Tom Lembong, apa yang akan terjadi? Semua orang bisa masuk penjara. Hanya karena 3 orang hakim yang belum tentu juga paham. Nah, itu yang dikoreksi. Jadi maksud saya, ini saya bersyukur bahwa ini dikoreksi. Jadi jangan marah-marah. Abolisi Pak Presiden Prabowo kepada kasus Tom Lembong itu menyelamatkan bangsa ini dari penyalahgunaan hukum oleh orang hukum. Oke. Ya, pertanyaannya ketika kemudian ini dikoreksi kan berarti sebelumnya salah. Itu asumsinya kan? Ya. Ini logika. Ya. Sebelumnya salah itu artinya ada paksaan dan pesanan. Ya.
katakanlah tadi sebutkan pesanannya Pak Jokowi tadi sebutkan Solo oleh Bung Said Didu. Nah, yang ingin kita dalami, kalau memang seperti itu, apa kepentingan Pak Jokowi terhadap Tom dan Hasto? Saya belum menyatakan, saya tidak bisa apa kepentingannya. Bisa saja menunjukkan, aku masih berkuasa loh. Oke. Bisa. Gitu loh. Kak, coba saya akan menjawab Bang Said ini. Jadi menurut saya apa kepentingan Pak Jokowi mencawe-cawe urusan hukum itu? Itu pertanyaan saya. Satu kan, enggak, ini juga satu pertanyaan saya yang sangat yang menggelitik buat saya itu. Karena nggak ada fungsinya. Dia kan cuma mengatakan bahwa saya ada presiden ya memberikan semacam instruksi untuk impor. Tapi teknisnya kan itu adalah di kementerian. Tidak ada hubungannya bahwa Jokowi itu harus memaksa kamu harus impor. Kan begitu. Tapi kalau dari tadi bicaranya abolisi tadi itu ya kita lihat gini lagi lah. Maksud dan tujuan baik dari Pak Presiden Prabowo ini jangan dikaitkanlah dengan Pak Jokowi. Oke, kita sebut sampai situ. Itu pertanyaan yang harus jawab yang tadi. Apa kepentingan Pak Jokowi di sini? Iya, terima kasih Bang Aiman. Kalau terkait dengan kasus Lembong saya tidak bisa bicara kepentingan apa Jokowi. Tapi terkait PD Perjuangan saya bisa bicara karena Jokowi ingin merusak PD Perjuangan. Pertama ketika Bung Andi Wijayanto juga bertemu dengan Jokowi, Jokowi menyampaikan ke dia sebagaimana yang disampaikan Andi Wijayanto. Hebat kalian kalau bisa kalahkan saya. Itu yang disampaikan oleh Jokowi kepada Andi Wijayanto. Maka tentu Jokowi setelah berseberangan politik dengan PD Perjuangan yang tidak mengakomodir hasrat-hasrat gila kekuasaan Jokowi. Dan dia menyeberang meninggalkan PD Perjuangan yang kami sebut dengan pengkhianatan. Jokowi kemudian melakukan aksi-aksi tertentu yang tidak bisa kita radar kasat mata. Dan salah satu apa yang dilakukan, Sekjen PD Perjuangan itu adalah titik sentrifugal yang sangat kuat di PD Perjuangan. Maka siapa yang bermasalah di sini yang bisa merusak nama PD Perjuangan, dicarilah itu. Dan Bung Hasto adalah sosok yang sangat kuat di internal PD Perjuangan dan itulah yang diganggu. Dan kegangguan itu sudah terjadi sejak masa kampanye terus menerus. Meskipun setelah masa kampanye kemudian Desember Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi rangkaian perusakan itu sudah dilakukan. Meskipun itu tidak bisa kita buktikan secara kasat mata. Karena banyak yang terjadi yang tidak bisa kita buktikan. Jadi kalau bicara hukum, buktikan fakta, buktikan fakta. Apa yang bisa dibuktikan dengan fakta kalau semua dilakukan adalah kejahatan yang direkayasa tertutup. Saya harus menyatakan bahwa peristiwa kriminalisasi terhadap Hasto adalah upaya dari kekuatan yang berkuasa saat itu. Meskipun tidak bisa kasat mata kita buktikan untuk mengganggu dan merusak PD Perjuangan yang telah berseberangan politik dengan Jokowi dan tidak mengakomodir kepentingan Jokowi, hasrat-hasrat kekuasaannya yang memang ditolak oleh PD Perjuangan, termasuk tentang 3 periode, termasuk tentang lain-lain lah, banyak semua. Kita semua sudah tahu di tengah publik. Ya, Bung Aiman, apa yang dikatakan Bung Ferdinand itu kan versinya dia. Artinya ya wajiblah dia untuk membela partainya ya. Ya sama seperti Anda wajib membela Jokowi. Karena kenyataannya kan begini, ini kan diawali karena ada perbedaan pendapat mengenai Pilpres. Tapi kan Anda tidak melihat bagaimana bulan madunya dengan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Seperti apa? Ya karena waktu Pak itu Jokowi adalah belum petugas partai. Ya. Ya. Waktu itu Jokowi masih lurus. Kebijakan-kebijakan beliau semuanya adalah dari beliau? Ya enggak juga. Partai itu sangat berperanan penting di situ. Luar biasa. Kaki beliau itu diikat di situ. Anda kan melihatnya yang sekarang kemarin terjadi. Masalah perbedaan Pilpres itu. Biar bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu terlibat pula PDIP pada saat itu. Tapi tidak terlibat dalam soal sebentar, saya belum selesai. Tunggu dulu, saya nggak potong tadi. Ya kan? Itu kan terjadi kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Ya, biar bagaimanapun kita melihatlah. Ini sudah terjadi semua hal-hal itu. Dan di sini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia melihat situasi ini tidak baik. Ya, di mana anak-anak bangsa ini seperti tidak mempunyai rasa persatuan Indonesia itu. Maka dikeluarkanlah abolisi dan amnesti ini. Apakah Pak Jokowi menolak untuk itu? Tidak. Beliau mendukung penuh apapun yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemberian abolisi, pemberian amnesti, itu adalah haknya beliau. Dia tidak akan cawe-cawe untuk itu. Dan ini membuktikan Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah itu. Karena ini apa? Bingkainya itu adalah persatuan Indonesia. Ya,
Jadi intinya beginilah, kita tidak lihat lagi ke belakang gitu, Bung Ferdinand. Kita bergandengan tangan lah. Kita melihat ke depan seperti apa nih yang kita harus lakukan bersama-sama untuk memajukan negara ini. Karena musuh kita ini nggak di dalam. Musuh kita itu ada di luar. Ya, itu kan? betul. Kalau Ini kita kan kembali lagi mengorek luka lama itu. Ini kan lama-lama itu kita akan jadi boroknya. mengurai persoalan yang ada supaya publik masyarakat Indonesia ini tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan Kalau jika soal benar semangat tidak persatuan, terulang, itu yang kita ya supaya harapkan. tidak terulang. Tapi Kalau kalau soal semangat seandainya salah, persatuan, tentu ini harus- kita setuju itu. Kalah-kalahan, menang-menangan, tidak ada yang kalah. Tidak sekedar kalah-kalahan, Oke, ya. tetapi kebenaran itu perlu kita buka ini ke kebenaran publik. kan kita sudah punya versi masing-masing. Kebenaran Pak Bang Ferdinand, kebenaran dari pihak kami kan sudah jelas untuk Ya. itu. Ya, biarlah itu publik yang menilai gitu. Kita tidak lagi mau mengorek luka-luka. Coba saya mau tanya lama. ke Bung Andi, apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, abolisi dan amnesti, merupakan koreksi dari putusan pengadilan karena menilai ada sesuatu yang janggal di situ. Anda setuju? Saya tidak bisa melihat bahwasannya ini adalah harus saya menjawab. Ini adalah putusan dari pengadilan, ya kan? Pengadilanlah yang menentukan itu salah atau tidak. Tapi kalau kita melihat konteksnya sebagai persatuan Indonesia, saya setuju ada abolisi dan amnesti. Oke, saya ke Bung Ruliandi, belum lama bicara. Apakah yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo merupakan koreksi dari putusan pengadilan karena melihat putusan pengadilan terhadap Tom dan Hasto janggal? Pertama begini ya, saya melihat Undang-Undang Dasar 45 sejak awal kita berdiri, the founding fathers kita konsisten memberikan marwah kepada presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, chief eksekutif, tetapi sebagai juga kepala negara. Oleh karena itu, kepala negara yang melekat pada jabatan presiden itu diberikan namanya hak prerogatif. Hak prerogatif sebagai kepala negara termasuk dalam fungsi justisial. Oke, dalam konteks ini Anda bisa masuk? Ya, ini filosofinya. Oke. Oleh karena itu, penegakan hukum kita, penegakan hukum yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dan hanya ada dua dalam lembaga trias politika kita yang menempatkan fungsi penegakan hukum. Eksekutif dan yudikatif. Eksekutif adalah kepolisian sebagai alat negara, lembaga pemerintah yang diberikan fungsi Harkantipmas dan penegakan hukum di bidang penyidikan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang diberikan fungsi penuntutan. KPK menurut Undang-Undang 19 tahun 2019 adalah lembaga yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tapi kalau kita bicara konteks yang ini, independen. abolisi ya. dan amnesti yang dilakukan oleh Ya. Pak Prabowo dikeluarkan, apa tujuannya menurut Anda? Tujuannya adalah untuk memberikan pemaafan. Pemaafan. Ini hal yang pertama kali dalam sejarah Ya. karena terhadap Pengampunan itu, terdakwa dan terpidana kasus korupsi. ya, perkara korupsi dalam prakteknya masih bisa diputus bebas. Kita menghormati itu due process of law. Mahkamah Agung sudah menyatakan beberapa kali putusan. Ya, bukan, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apa yang ada di benak Anda sehingga Pak Prabowo mengeluarkan hal yang sangat luar biasa terhadap kasus korupsi, diberikan pengampunan yang tidak pernah dalam sejarah Indonesia? Apakah kemudian putusan hakim yang dinilai bermasalah atau apa? Ini yang saya tanyakan pada Anda. Oke, to the point aja ya. Ya, Semua kasus termasuk korupsi menjadi pertimbangan presiden. Dalam pasal 14 ayat 2 konstitusi kita harus mendapat pertimbangan dari DPR sebagai wakil rakyat. Secara teknis sudah diusulkan, termasuk dari 1178 itu di dalamnya ada amnesti, ada abolisi. Ada kasusnya Tom Lembong, ada kasusnya Hasto. Yang merupakan keduanya adalah perkara korupsi. Bentar. Di dalam konstitusi tidak ada yang namanya dikecualikan terhadap tindak pidana tertentu. Tidak ada. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya, coba kan begini. termasuk, Betul, sebentar, tapi bahwa ada, kita tahu bahwa korupsi menjadi musuh bersama. Ya. Dan ketika Pak Prabowo mengambil resiko itu, maka akan ada hal yang luar biasa. Itu pasti kan dipikirkan. Tapi berani mengambil dengan serta-merta,
Itu kan berarti hal yang sangat-sangat, 3 kali nih, sangat-sangat luar biasa. Itu kan pertanyaan. Artinya ada apa dengan proses hukum sebelumnya? Itu menjadi pertanyaan yang wajar. Proses hukum sebelumnya adalah proses hukum yang transparan. Tidak ada terungkap adanya intervensi menurut pertimbangan hakim. Ya. Ya, ini kita bicara due process of law. Oke, artinya nggak ada masalah. Tidak ada pertimbangan hakim. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu intervensi Presiden mengeluarkan pesanan-pesanan extraordinary oleh kekuasaan negara. tindakan yang luar biasa. Ya, Tambah Oke. Iman. kita terlepas dari Sebentar dulu. Bentar, saya Gini. Ini pembelokan yang menurut saya perlu hati-hati. pembelokan maksudnya. Ya, seakan-akan yang diampuni Prabowo itu adalah kasus korupsinya. Ada 2 yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo adalah proses hukum yang salah Oke. atau korupsinya. Nah, sebentar. Abolisi jelas bukan korupsinya. Karena abolisi itu berbeda dengan amnesti. Abolisi adalah pengakuan pemerintah bahwa proses hukumnya salah. Maka dihentikan. Nah, jadi jangan Pak Prabowo dijebak seakan-akan mengampuni korupsi. Belum tentu. Yang dikoreksi Prabowo ini pihak-pihak penegak hukum jangan sembarangan menerapkan hukum karena aku koreksi kalau kau salah. Nah, jadi jangan sampai terbawa seakan-akan Prabowo melakukan abolisi dan amnesti terhadap pelaku korupsi. Siapa tahu yang ada dalam pikiran dia, ini penegakan hukum, aku harus koreksi karena sudah belok dari tujuan penegakan hukum. Jadi, nah, mohon hati-hati tentang ini karena saya, contohnya, saya bicara Tom Lembong aja. Tom Lembong tidak pernah minta apa-apa ke Prabowo. Tidak ada komunikasi antara Prabowo dengan timnya sebelum keputusan abolisi. Tidak ada komunikasi sama sekali. Saya tiap hari. Nah, terus seakan-akan Tom Lembong korupsi sehingga diampuni. Sebentar, salah. Abolisi adalah mengkoreksi proses hukum. Akhirnya Prabowo mengakui bahwa Tom Lembong ada kesalahan proses penegakan hukum, maka aku harus koreksi dan minta dihentikan. Itu jelas di situ. Ya, jelas. Oke.